Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Munirah Putri Utami. Nah, kali ini kita akan belajar tematik mengenai tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat mencermati isi teks dan memahami teks berkaitan kehidupan sosial. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan karakteristik berdasarkan usia anggota keluarga. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menulis cerita berdasarkan gambar. Kita lihat ada anak-anak, ada gambar Siti dan teman-temannya. Kita baca teksnya yuk bersama. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain gabokan batu alias kasti. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, sikap menyayangi orang tua. Yang kedua, sikap rajin membantu orang tua. Yang ketiga, sikap rukun dengan teman. Nah, kita berarti satu kali lagi ya anak-anak, kita lihat gambarnya. Ada Siti yang baru datang ke rumah kakek dan neneknya. Kita lihat teksnya. Siti dan keluarganya akan berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Lalu saat mereka sudah sampai, Siti langsung lari dan memeluk nenek dan kakek. Yang kedua, Siti dan teman-temannya itu sedang bermain. Kita bisa menulis ceritanya berdasarkan gambar. Siti dan teman-temannya bermain permainan bersama. Mereka sangat senang bermain di belakang rumah Siti. Yang ketiga, ada Siti dan kakek dan nenek yang sedang mengobrol. Kita bisa membuat ceritanya berdasarkan gambar tersebut. Kita baca ya anak-anak bersama. Siti dan keluarganya, mereka diajak masuk ke rumah dan mengobrol tentang kehidupan mereka di kota dan membicarakan hal-hal yang lucu dan seru. Hidangan pun sudah disiapkan oleh kakek dan nenek Siti, dan Siti pun terlihat sangat gembira menemui nenek dan kakeknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN mengenal anggota keluarga. Kita lihat gambarnya anak-anak itu ada Siti, ada Yara, ada paman, ada ayah dan ibu. Dan yang terakhir ada kakek dan nenek. Kita lihat Siti dikategorikan termasuk anak-anak. Kemudian ada Yara dikategorikan remaja. Kemudian ada paman dikategorikan dewasa. Kemudian ada ayah dan ibu dikategorikan dewasa. Dan yang terakhir ada kakek dan nenek dikategorikan dewasa. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu dari bacaan teksnya. Kita baca yuk bersama-sama. Yara adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Yara masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kakak kami memanggil paman Pak Le. Paman baru saja lulus dari SMA. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun dikategorikan anak-anak. Kemudian 13 tahun sampai 17 tahun dikategorikan dewasa. Dan yang terakhir ada 18 tahun ke atas dikategorikan dewasa. Nah, kemudian kita berlatih pasangan usia dan kelompok yang sesuai. Kita lihat gambarnya anak-anak. Ada anak-anak yang berusia 6 tahun dikategorikan anak-anak. Kemudian ada yang berusia 62 tahun dikategorikan dewasa. Kemudian ada yang berusia 15 tahun dikategorikan remaja. Kemudian ada yang berusia 22 tahun dikategorikan dewasa. Dan yang terakhir ada seorang bapak yang berusia 55 tahun dikategorikan dewasa. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan bantuan orang tua. Yang pertama, tuliskan perbedaan usia anggota keluargamu di rumah. Yang kedua, kemudian tentukan perbedaan usia mereka seperti kolom tersebut. Ada nomor, nama, usia, dan kategori. Nah, setelah selesai nanti dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Demikian penyampaian Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.